Persis kayak celengan Semar. Celengan Semar. Celengan Semar. Celengan Semar. Koplak, habis sok ganteng hina pribumi dengan sebutan celengan Semar. Keturunan Yaman mulai berani politisasi keturunan. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Ada salah satu Habib namanya Habib Rifki yang menyebut mukanya adalah muka impor. Sedangkan jamaahnya adalah muka lokal, hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis seperti celengan Semar. Hal ini sontak saja langsung mendapat respon dari publik dan ramai diperbincangkan di media sosial, yang seolah-olah Habib Rifki ini sedang meledek dan merendahkan masyarakat pribumi. Dengan bermodal status cucu Nabi, zuriyah Nabi, kemudian perawakan Arab, wajah impor seperti tersirat dalam kebanggaan seorang Habib Rifki yang mengagumi kegantengannya sendiri, seraya meledek-ledek orang Indonesia, orang pribumi yang bukan keturunan Arab sebagai celengan Semar. Dengan modal ketampanan ini, dengan wajah Arab ini, kemudian dengan sorbannya, dengan imamahnya, udeng-udengnya, jubahnya, maka menambah kesempurnaan penampilannya akan menjadi daya jual atau nilai plus dari keturunan atau genetik impor daripada Yamani. Abdullah bin Husain bin Tahir itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara, pesawat niku mun ngeten. Ahmad As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak, pesawat niku mundur Pak. Lo rak tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur, pesawat maju, mobil mundur, gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Tak bisa dipungkiri, memang kuburan adalah sumber rezeki. Sungguh berani orang-orang yang mengatasnamakan dari keturunan Nabi, walau belum pasti, membuat cerita dusta kuburan wali menjadi makam keramat yang harus didatangi, makam yang dihiasi dengan cerita-cerita dusta yang mengiringi, sehingga menarik orang awam yang terbodohi untuk datang mengunjungi. Maka cuan pun datang menghampiri, dan kuburan menjadi proyek sumber rezeki. Hanya saja proyek menjanjikan ini mengantarkan kepada kebinasaan karena membuat cerita penuh kedustaan seputar kuburan hanya demi cuan buat hidup mandiri. Yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Habib ini kalau pinter nggak seperti itu ngomongnya, ya kan? Masa dia bilang innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, bahwa Allah dan malaikatnya itu sholat kepada Nabi Muhammad. Kata si Habib bodoh nih, yang saya setit videonya nih, dia bilang begitu, Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Kata dia, kata Habib bodoh, Habib tolol, ya kan? Kalau pinter Habib ini, kalau memang dia berpendidikan, kalau memang dia tahu hadis, tahu dalil, tahu Al-Quran, dia nggak akan mengatakan seperti itu. Kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu adalah bahwa Allah dan para malaikatnya itu menyambut dengan salam atau mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah dan para malaikatnya sholat kepada Nabi Muhammad, bukan. Kan ketahuan kan bahwa Habib itu bodoh, Habib Alawi itu bahwa itu bodoh-bodoh, tolol-tolol, ya kan? Terus wahai kalian para muhibin, apa yang kalian harapkan dari mereka, dari para habaib yang bodoh itu? Apa saya tanya? Saya ulang kembali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Habib bodoh itu bilang bahwa Allah dan para malaikatnya sholat kepada Nabi Muhammad. Kan tolol itu namanya itu. Ya, biar kalian wahai para muhibbin, biar kalian jelas saya ngomong ini. Ya, bahwa habaib-habaib itu tolol dan bodoh. Disingkat
botol, belum tolol. Ya, kalau saya mengatakan bahwa kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu adalah bahwa Allah dan para malaikatnya itu mengucapkan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Kan bloon itu Habib itu. Ngaku cucu Nabi, ngaku dzurriat Nabi. Ditanya kitab sejaman tidak punya. Disuruh tes DNA, katanya haram tes DNA. Padahal Rizik Syihab menyuruh tes DNA agar ketahuan Habib yang palsu sama yang asli itu ketahuan. Rizik Syihab loh, imam jumbo kalian yang bilang seperti itu. Si Rizik yang bilang, si Rizik. Malah ditepi sama menantunya, si Hanif Alatos, katanya tes DNA itu haram katanya. Kalau hanya untuk sekedar mengetahui nasab. Kan goblok, kan PA itu. Berarti si Hanif ini mantu durhaka sama si Rizik. Cekcok dulu, nggak sepaham sama Rizik, sama mertuanya. Ya tak? Awas, hati-hati kalian wahai para muhibbin. Apa kalian tidak bisa mendengar? Apa kalian tidak bisa melihat? Kenapa hati kalian tertutup sehingga kalian cinta mati sama habaib sesat itu? Kenapa? Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Ayo, sadar. Sadar. Ayo sadar. Ingat. Junjungan kalian yang kalian anggap habaib itu adalah junjungan kalian. Mereka itu orang-orang sesat. Ajaran Islamnya pun tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sesuai. Melenceng jauh. Melenceng jauh. Jadi kalau kalian masih bertahan menjadi muhibbin, selalu mengagung-agungkan dan memuliakan para habaib Ba'alawi, saya takut kalian akan terjerumus lebih dalam ke lumpur kehinaan. Ayo, sekarang saya punya kalimat insyaallah bisa membuka tabir akal kalian, tabir hati nurani kalian, agar kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli dan mana yang palsu, agar kalian bisa membandingkan mana yang seharusnya dipilih. Ayo ikuti saya. Ini untuk menangkal sihirnya para habaib Ba'alawi. Ya. Untuk menangkal sihir-sihir setiap yang diucapkan oleh para habaib Ba'alawi. Insyaallah kalian bisa mengulang-ulang setiap waktu atau setiap hari. Kalau bisa setiap waktu sholat kalian baca. Insyaallah kalian akan terjauh dari sihir apapun. Insyaallah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Insya Allah ini saya ijazahkan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi alhamdulillah ya bukan sombong. Saya bisa terjauh dari sihir-sihir. Insya Allah apapun. Selagi amalan itu dibaca. Kalau bisa setiap waktu, berapa saja. Mau sekali, 2 kali, 100, 200, tidak masalah. Berapa saja. Yang penting setiap waktu sholat dibaca. Insya Allah kita akan terjauh dari sihir. Khususnya sihir-sihir para habaib Ba'alawi. Ya saudara-saudaraku ya. Kalian harus cerdas. Saya berbicara seperti ini karena saya prihatin. Jujur saya bukan orang pintar, saya bukan ulama dan bukan siapa-siapa.
Tapi kenapa bodohnya saya masih ada yang lebih bodoh dari saya? Begitu. Saya ini bukan siapa-siapa dan bukan orang pintar. Tapi saya tidak mau dibodohi tentang hal itu. Tentang memuliakan habaib segala macam. Jangan seperti itu. Kita diberikan akal sehat itu untuk bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kan begitu. Kita diberi hati itu untuk meyakini ajaran ini salah apa tidak. Ajaran ini sesuai apa tidak dengan yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Dengan yang diperintahkan Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya. Kan tidak. Tidak sesuai. Mana ada berdoa sambil begitu-begitu di depan kuburan, menghias kuburan begitu mewahnya, yang hanya untuk mendapatkan uang. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo saudara-saudariku, sadar bahwa Habaib Ba'alawi itu bukan orang pintar. Hanya casingnya saja. Pakai sorban imamah. Hanya itu saja. Luarnya saja. Aslinya mereka itu orang pemalas yang tidak mau bekerja tapi ingin makan enak. Itu. Ayo sadar para muhibbin. Para saudara-saudaraku. Saudara-saudariku. Dari Sabang sampai Merauke. Yang masih terpapar dengan ajaran-ajaran Habaib Ba'alawi yang sesat itu. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Saya berani. Saya berani karena Allah untuk membela nasab kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW yang dilecehkan, dihinakan oleh para Habaib Ba'alawi. Ada yang mengaku melebihi dari Rasulullah Muhammad SAW sampai minimal 70 kali. Ada yang bisa memadamkan api neraka. Tidak sadarkah kalian bahwa itu sudah merendahkan Allah? Siapa yang bilang bisa mematikan api neraka, berarti itu sama saja dengan menghinakan Allah, merendahkan Allah. Pertanyaannya, di mana para ulama-ulama Nusantara khususnya di MUI, kenapa berdiam diri saja? Kenapa? Itu pertanyaan besarnya. Ya, itu. Kenapa tidak segera ditindak, wahai MUI?